Mbak, Yes. udah bikin tugas kuliah belum sih? Tugas apaan? Tugas manajemen keuangan lanjutan. Oh lah, yang waran terstruktur ya? Bener, udah buat belum sih? Ya ampun, yuk kita belajar bareng yuk. Ayo. Hai guys, ketemu lagi di BBS Belajar Bareng Cherry. Nah, jadi saya itu sedang mengambil program profesi akuntansi di Universitas Trisakti. Nah, di salah satu mata kuliahnya yaitu manajemen keuangan lanjutan, saya diberikan tugas untuk membahas mengenai waran terstruktur. Ada yang tahu nggak sih waran terstruktur itu apa? Kalau belum, yuk simak video ini sampai selesai. Jadi, pengertian waran terstruktur itu sendiri adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual ataupun membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Itu dia pengertian dari waran terstruktur. Terus kita bahas apa lagi ya? Manfaat ya. Jadi manfaat dari waran terstruktur itu ada 4. Yang pertama yaitu leverage. Yang kedua, potensi keuntungan tidak terbatas. Yang ketiga, lindung nilai investasi. Dan yang terakhir yaitu likuiditas tinggi. Saya jelasin ya dari 4 manfaat waran terstruktur tersebut. Yang pertama, leverage. Nah, dengan modal yang relatif kecil, dapat memiliki hak untuk membeli atau call atau untuk menjual atau put underlying securities pada harga dan tanggal tertentu, sehingga persentase potensi keuntungan struktur waran atau waran terstruktur itu cenderung lebih besar daripada underlying securitiesnya. Begitupun sebaliknya. Lalu keuntungan yang kedua apa sih? Nah, potensi keuntungan yang tidak terbatas ini akan diperoleh oleh investor memang tidak terbatas, tergantung dari pergerakan harga underlying securitiesnya. Sedangkan maksimum potensi kerugian yang hanya dialami sebatas harga waran terstruktur itu tersebut. Nah, yang ketiga, lindung nilai investasi. Lindung nilai investasi sebagai sarana lindung nilai dengan menguji harga underlying securities sesuai dengan posisi yang diambil, call atau put, sehingga pada saat jatuh tempo, si waran terstruktur ini dapat dikonversi dengan underlying securities atau cash. Dan yang terakhir, manfaat terakhir nih, yaitu likuiditas tinggi. Nah, waran terstruktur ini biasanya mempunyai likuiditas yang tinggi karena perusahaan penerbit wajib menunjuk liquidity provider, standby buyer ataupun seller. Nah, itu dia 4 dari manfaat waran terstruktur. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah pengertian manfaat, kita lanjut ke tipe waran terstruktur. Jadi waran terstruktur ini ada 2 tipe. Nah, yang pertama call waran dan yang kedua put waran. Tadi kan di atas sudah sempat saya sebutkan ya. Apa sih call waran itu? Nah, call waran itu jadi investor memiliki hak untuk membeli underlying securities, saham ataupun indeks efek pada harga dan jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan put waran apa sih? Put waran adalah investor memiliki hak untuk menjual underlying securitiesnya, saham ataupun indeks efek pada harga dan jangka waktu tertentu. Nah, jadi waran terstruktur ini terdapat 2 tipe yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, bahasan terakhir mengenai strategi bertransaksi waran terstruktur. Jadi, strategi bertransaksi waran terstruktur ada 2 nih. Yang pertama, membeli call warrant apabila memiliki prediksi harga underlying securities, saham ataupun indeks efek naik. Nah, yang kedua, membeli put warrant apabila memiliki prediksi harga underlying securities dalam bentuk saham ataupun indeks pada saat harga turun. Nah, itu dia yang kita bahas mengenai waran terstruktur dari pengertian, manfaat, tipe, dan strategi. Next, kita membahas apa lagi ya? Tunggu video selanjutnya. Bye-bye!